Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat bukan untuk belajar di rumah? Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum belajar, alangkah baiknya apabila kalian berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Nah, sudah siap belajar kan? Yuk kita mulai. Perhatikan bacaan berikut. Bacaan berikut berjudul Dani, Sang Penghuni Lembah Baliem. Nah, sekarang kita akan melihat ke paragraf ke-1 dulu. Suku Dani adalah suku asli Papua yang cukup dikenal hingga seluruh penjuru dunia. Keberadaan suku ini sudah banyak diketahui dan diteliti oleh berbagai pihak dari dalam dan luar Indonesia. Suku Dani adalah suku yang sangat ramah, memiliki banyak kemampuan dalam bidang seni, bahkan mereka sangat senang bernyanyi. Nah, anak-anak, sekarang kita cari pokok pikiran pada paragraf pertama ini. Pokok pikiran adalah ide utama dari setiap paragraf. Pokok pikiran terdapat pada kalimat utama. Nah, sekarang kita cari kalimat utama pada bacaan ini. Pada kalimat pertama, yaitu suku Dani adalah suku asli Papua yang cukup dikenal hingga seluruh penjuru dunia. Nah, kalimat ini sesuai dengan judulnya, yaitu menceritakan tentang suku Dani. Nah, sekarang kita perhatikan kalimat kedua. Keberadaan suku ini sudah cukup banyak diketahui. Nah, kalimat kedua ini adalah menerangkan dari kalimat pertama, atau sebagai penjelas atau lebih memperjelas dari kalimat pertama. Nah, maka kalimat pertama ini dapat kita gunakan sebagai kalimat utama. Jadi, kalimat utama pada paragraf ke-1 adalah bacaan atau kalimat yang pertama. Suku Dani adalah suku asli Papua yang cukup dikenal hingga seluruh penjuru dunia. Nah, anak-anak, kalian ingat ya, ini adalah kalimat utamanya. Nah, pokok pikiran tadi itu berada pada kalimat utama. Nah, kalau kita mencari pokok pikiran, kalimatnya tidak sepanjang seperti kalimat utama. Berikut ini kalimat utamanya dan kalimat yang lain adalah kalimat penjelas atau kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, pokok pikiran pada kalimat utama ini dapat kita tulis, suku Dani adalah suku asli Papua. Cukup ini saja. Tidak perlu panjang seperti kalimat utama. Jadi, pokok pikiran atau ide pokok itu hanya ide yang menerangkan paragraf tersebut. Jenis paragraf. Jenis paragraf berdasarkan letak pokok pikirannya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf atau yang pokok pikirannya berada di awal. Sedangkan paragraf induktif pokok pikirannya berada di akhir. Dan paragraf campuran mempunyai pokok pikiran yang berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian tulis pokok pikiran dari setiap paragraf pada bacaan Dani, Sang Penghuni Lembah Baliem. Tadi paragraf pertama sudah kita cari sama-sama pokok pikirannya, yaitu suku Dani adalah suku asli Papua. Sekarang tugas kalian adalah mencari pokok pikiran pada paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Tulis di buku kalian ya.
Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping ini dapat bergerak? Ya, mobil di samping ini dapat bergerak karena adanya gaya dorong dari gaya otot. Nah, jadi mobil ini dapat bergerak karena didorong oleh manusia menggunakan gaya otot. Yang kedua, ini adalah gambar lampu. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Ya, lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Yang ketiga adalah gambar paku yang menempel pada magnet. Apa yang menyebabkan paku atau jarum-jarum itu menempel pada batang magnet? Ya, yang menyebabkan jarum itu menempel adalah karena adanya gaya magnet. Dan gambar selanjutnya yaitu ada buah yang jatuh dari pohon. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Nah, buah ini jatuh dari pohon itu jatuhnya ke bawah atau ke bumi. Hal itu disebabkan karena adanya gravitasi bumi. Dan yang terakhir adalah kursi dapat digeser atau dipindahkan. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Kursi ini dapat dipindahkan karena adanya gaya gesek antara roda kursi dan lantai. Jadi kursi ini dapat dipindahkan dengan cara digeser. Pengaruh gaya pada benda. Ada beberapa pengaruh gaya pada benda. Yang pertama yaitu gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang diam apabila kita dorong menggunakan gaya otot, maka meja itu akan bergerak atau berpindah tempat. Yang kedua, kelereng yang disentil akan bergerak. Yang kedua yaitu gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola ini yang dilempar akan diam atau berhenti apabila ditangkap. Yang ketiga, gaya menyebabkan benda berubah arah. Contohnya adalah bola ini yang dipantulkan ke bawah, maka apabila sudah mengenai lantai, bola tersebut akan kembali lagi. Contoh yang kedua adalah bola kasti ini akan berubah arah setelah dipukul dengan stik oleh pemain kasti. Yang keempat yaitu gaya menyebabkan benda bergerak menjadi cepat dan sebaliknya. Contohnya, sepeda ini akan berhenti atau menjadi lambat apabila direm. Nah, saat direm itu terjadi gesekan antara roda sepeda dan jalan. Dan contoh yang kedua, sepeda ini yang dikayuh lebih cepat, maka jalannya juga akan lebih cepat karena gesekan antara roda dan jalan juga akan cepat. Yang kelima adalah gaya mengubah bentuk benda. Contohnya adalah pembuatan gerabah ini. Tanah liat yang ditekan akan berubah bentuk sesuai dengan keinginan. Selanjutnya yaitu kaleng atau botol minuman akan berubah bentuk menjadi penyok setelah ditekan atau diinjak dengan kaki. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar di rumah. Tetap semangat dan selamat belajar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.